Halo sahabat data, semangat pagi. Selamat datang di acara perdana Rabusta Podcast, sebuah gerakan literasi statistik yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Izinkanlah saya Rahma untuk memandu podcast pada pagi hari ini. Tema podcast pada pagi hari ini adalah Sensus Pertanian 2023 sudah dimulai. Telah bersama saya narasumber yang kompeten, yaitu statistisi Ali Madya, BPS Provinsi Jawa Timur. Kita memiliki narasumber yang juga merupakan ketua tim produksi. Mari kita sapa beliau, yaitu Bapak Bobi Eko Heru Mulyadi. Hai sahabat data dimanapun kalian berada, selamat pagi. Baik sahabat data, mari kita mengupas lebih dalam mengenai Sensus Pertanian 2023. Sebenarnya kegiatan Sensus Pertanian itu kegiatannya seperti apa, Pak Bobi? Baik Mbak Rahma, jadi sebelum kita ngomongin sensus gitu ya, jadi BPS merupakan organisasi pemerintah, instansi pemerintah yang mendapatkan tugas sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 sebagai penyedia data statistik dasar, di mana dalam penyediaan tersebut kita lakukan dengan 3 jenis sensus. Yang pertama sensus penduduk pada tahun-tahun dengan akhiran 0, yang kedua ada sensus ekonomi pada tahun-tahun dengan akhiran 6, serta yang ketiga adalah sensus pertanian dari tahun-tahun yang berakhiran 3. Nah, karena tahun ini tahun 2023, maka tahun ini kita punya kewajiban untuk menyelenggarakan sensus pertanian gitu ya. Kemudian Pak Bobi, dengan adanya Sensus Pertanian 2023, mungkin masyarakat ingin mengetahui kapan pelaksanaannya, bagaimana tahapannya, seperti apa? Oh ya, jadi sensus pertanian ini meskipun secara undang-undang dilaksanakan di tahun 2023, tapi persiapannya sudah kita lakukan dari perencanaan, publisitas, sosialisasi, termasuk pelatihan dan pencetakan instrumen. Nah, cuma memang di tahun 2023 ini adalah sebuah momen yang paling utama dari kegiatan sensus, yaitu pencacahan lengkap di lapangan, di mana untuk Jawa Timur kita melibatkan sekitar 32.000 petugas yang akan mendata secara door to door di wilayah konsentrasi dan secara metode snowball untuk wilayah perkotaan atau non konsentrasi, di mana snowball adalah metode mencari informasi tentang kegiatan pertanian dari narasumber, baik dari ketua SLS, tokoh masyarakat, ataupun mungkin para pelaku usaha pertanian itu di wilayah tersebut. Nah, mungkin sahabat data ingin mengetahui wilayah konsentrasi itu seperti apa, Pak? Jadi wilayah konsentrasi itu kalau secara orang awam dibilang konsentrasi kalau dia banyak petani di situ. Nah, itu diimplementasikan dalam statistik dengan melakukan cut-off point gitu ya, di cut-off tertentu, yang mana di suatu SLS atau satuan lingkungan setempat, kalau di wilayah Jawa Timur terkenal dengan RT, satuan lingkungan terkecil, maka di situ banyak rumah tangga tani, maka dia bisa dikategorikan sebagai konsentrasi dengan cut-off di atas cut-off minimal tadi. Baik, tadi Pak Bobi telah menceritakan bahwa melibatkan begitu banyak petugas. Nah, yang akan didata oleh petugas sensus di masyarakat itu seperti apa, Pak? Oh ya, tentu pertanyaan yang cukup bagus gitu ya. Artinya siapa sih nanti yang akan kita data gitu. Jadi kalau secara responden nanti akan ada 3 jenis responden yang akan kita data. Yang pertama adalah usaha pertanian perorangan. Nah, ini kalau masyarakat awam mengenal sebagai Pak Tani, petani gitu, perorangan. Itu yang merupakan mayoritas dari yang akan kita data tadi. Di mana di wilayah Jawa Timur mungkin ada sekitar 6 jutaan gitu kan, kurang lebih 6 juta. Di samping itu juga ada usaha-usaha pertanian yang berbadan hukum seperti PTP dan seterusnya. Nah, itu juga akan kita data. Yang ketiga, yang tidak termasuk di UTP maupun UPB tadi adalah usaha pertanian lainnya, yaitu usaha-usaha yang dilakukan bukan oleh individu, tetapi juga bukan oleh badan usaha, tetapi dilakukan oleh secara berkelompok. Misalkan, pertanian pada pondok pesantren,
pada kelompok tani dan sejenisnya. Baik, ternyata cakupan ST itu sangat lengkap sekali ya Pak Bobi. Iya, betul. Baik sahabat data, pertanyaan selanjutnya untuk Pak Bobi ini. Tujuan dari sensus pertanian 2023 ini sebenarnya untuk apa sih Pak Bobi? Oh iya, jadi sesuai dengan kitah BPS gitu ya kalau kita bilang, bahwa BPS itu adalah penyedia data gitu ya, penyedia data terpercaya untuk semua. Maka ada 3 tujuan yang tidak terlepas dari data. Yang pertama adalah tentunya kita nanti dengan sensus pertanian akan mendapatkan data tentang struktur pertanian sampai pada wilayah administrasi terkecil. Nah, ini penting banget artinya untuk perencanaan pemerintah untuk sektor pertanian khususnya. Nah, ini juga akan memberi manfaat secara tidak langsung kepada petani. Bagaimana nanti data kita dapat mencerminkan kondisi sebenarnya kalau nanti teman-teman atau responden tidak memberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita melihat potensi di wilayah kalau nanti informasi itu disembunyikan oleh responden. Yang kedua, tentunya dengan hasil sensus pertanian kita bisa mendapatkan data tolok ukur potensi pertanian yang ada di wilayah kita gitu ya. Dan yang terakhir tentunya ini lebih ke pengembangan ilmu pengetahuan di mana data sensus pertanian nantinya akan menjadi sebuah kerangka sampel untuk kegiatan untuk kegiatan survei-survei pertanian di waktu-waktu yang akan datang. Ini bisa dimanfaatkan oleh BPS sendiri ataupun mungkin dari akademisi gitu. Baik, cukup lengkap jawabannya ya sahabat data. Kemudian kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam sensus pertanian ini seperti apa Pak Bobi? Oh ya, jadi kalau secara kontribusi yang paling penting untuk masyarakat khususnya responden, para petani kita, baik usaha perorangan, usaha berbadan hukum maupun usaha pertanian lainnya, yang paling penting dan pokok adalah memberikan jawaban dengan benar dan jujur apa adanya. Artinya apa? Kalau nanti jawaban yang kita berikan itu benar, jujur apa adanya, maka data sensus pertanian itu akan menjadi sebuah potret yang tanpa filter gitu ya. Jadi pengambil keputusan dengan data yang dihasilkan tersebut tentunya menjadi lebih tepat. Lain halnya kalau potret itu dengan filter, akhirnya dikiranya cantik ternyata biasa-biasa aja gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman kami di stakeholder mulai dari pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Lurah, mari kita semua berperan aktif, proaktif untuk menyukseskan jalannya sensus pertanian ini. Dengan demikian, maka diharapkan teman-teman kami, petugas-petugas yang 32.000 tadi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, lancar. Mudah-mudahan teman-teman di lapangan selalu semangat, sehat, sehingga hasil sensus pertanian ini juga memberi manfaat yang bagus untuk masyarakat. Banyak informasi yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini mengenai sensus pertanian. Bagaimana pelaksanaannya, kemudian kapan pelaksanaannya dan manfaatnya bagi masyarakat. Tentunya dengan adanya sensus pertanian, kita dapat memotret secara jelas kondisi pertanian Indonesia pada saat ini, sehingga nantinya data-data yang akurat akan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah. Baik sahabat data, demikian podcast kita pada episode hari ini. Ayo sukseskan sensus pertanian 2023. Mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.